Mara Salvatrucha, geng bandar terbesar di Amerika yang bermarkas di Washington DC, dipimpin oleh seorang lelaki bernama Rincon yang sangat ditakuti. Tidak seorang pun yang berani melawan atau membangkang kepadanya, karena dapat dipastikan hukumannya adalah kematian dengan cara yang tidak biasa. Kolektor kepercayaan Rincon adalah seorang anak muda bernama Lucas. Ia bertugas mendistribusikan obat-obatan dan mengumpulkan uang. Dari semua pelanggannya, terdapat satu orang yang dianggapnya berbeda. Orang tersebut merupakan lelaki tua baik hati bernama Daniel. Ia tidak bisa bicara sehingga selalu menggunakan ponselnya untuk berkata-kata. Di dalam rumahnya, Rincon tinggal bersama dua wanita yang sangat disayanginya, yaitu istrinya sendiri bernama Brenda, dan adik perempuannya yang dirawatnya sejak kecil bernama Gabriela. Adiknya terlahir sebagai disabilitas sehingga harus dibantu dengan tongkat. Dan malam ini, keduanya akan melaksanakan perayaan besar meski tanpa kehadiran orang tua mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pendeta datang. Rincon memintanya untuk menjadi penghulu bagi pernikahan adiknya nanti malam. Namun sang penghulu berkata bahwa pernikahan semestinya dilaksanakan di dalam gereja. Rincon lantas menegaskan bahwa hanya dirinya yang boleh mengatur apapun yang berkaitan dengan adiknya. Ia tidak ingin ada kekacauan yang tidak perlu di momen kebahagiaan Gabriela. Sementara itu, Lucas terus melakukan penagihan terhadap setiap pecandu. Seorang penjual buah memohon maaf karena tidak bisa membayarnya hari ini. Istrinya sedang sakit dan ia harus menutup tokonya. Kakek tersebut berjanji bahwa ia akan membayar minggu depan. Lucas yang iba hanya bisa berharap agar ia tidak ingkar. Dari satu tempat Lucas berpindah ke tempat lainnya. Ia yang akan mengantar narkoba tiba-tiba didatangi oleh adik kandungnya. Lucas menjadi heran karena Miguel seharusnya sedang bersekolah. Namun Miguel malah berkata bahwa ia akan bergabung dengan geng sebagaimana dirinya. Lucas menjadi tidak terima dan membawa paksa Miguel ke sekolahnya. Ia tidak ingin adiknya memiliki nasib yang sama. Daniel yang baru keluar dari ATM seketika didatangi oleh seorang gelandangan. Ia memohon belas kasihan untuk diberi uang makan. Tanpa pikir panjang, Daniel pun memberinya uang sebesar $10. Kehangatan hati Daniel membuat Anna suka bersamanya. Ia adalah janda beranak satu yang ditinggal mati oleh suaminya. Anna kemudian berpamitan karena harus mengantar anaknya ke sekolah. Rincon menyambut pengantin pria yang baru tiba. Lelaki tersebut bernama Thomas yang akan menikahi adiknya. Thomas berkata bahwa ia akan membawa Gabriela ke Florida untuk hidup bersama setelah akad selesai. Rincon percaya bahwa Thomas adalah lelaki bertanggung jawab yang bisa memberikan adiknya kebahagiaan. Daniel pergi ke sebuah mobil restoran untuk memesan makanan. Namun tiba-tiba, pengalaman masa silam mengepung ingatannya. Kelambanan Daniel membuat anggota geng yang mengantri menjadi tidak sabar. Mereka pun mengucapkan kata-kata kasar dan mendorong Daniel ke belakang. Melihat Anna di kejauhan, membuat Daniel tak ingin menciptakan keributan. Daniel pun bersembunyi ke sebuah gang untuk mengkonsumsi narkoba agar tenang. Namun sekelompok anak muda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut narkobanya. Daniel tak bisa tinggal diam dan langsung menghajar mereka semua. Lucas yang telah kembali, melihat semua orang sibuk mempersiapkan acara pernikahan. Gabriela pun tampak begitu senang di ruangan tata riasnya. Rincon lantas menyambutnya dan memanggil Brenda. Ia diberi sebuah setelan jas agar dipakai nanti malam saat acara. Setelah tinggal berdua, Lucas mengungkapkan ketidaksetujuannya soal Miguel. Ia tidak ingin adiknya ikut geng karena masa depannya masih panjang. Namun pembicaraan teralihkan oleh datangnya tangan kanan Rincon bernama Jasper. Ia menyeret seorang kolektor yang telah gagal menagih uang. Rincon pun memerintah agar langsung membereskannya di luar. Rincon bercerita bahwa dulu orang tuanya dibunuh setelah ibunya diperkosa, sehingga ia harus melakukan apa saja agar bisa menyambung nyawa dan merawat adiknya. Rincon ingin agar Lucas bersikap dewasa dan keras terhadap dunia. Ia pun memberikan tugas terakhir kepada Lucas. 2 paket heroin harus ia serahkan kepada seseorang di seberang rel kereta. Rincon memerintah agar bersegera karena ia harus menghadiri pernikahan Gabriela. Di bengkel tempatnya bekerja, Daniel masih menahan nyeri sesak nafasnya. Anna kemudian datang membawakan baju baru untuknya. Pandangan Anna terhadap Daniel sangat dipenuhi oleh cinta. Rincon meminta Jasper untuk mengawasi Lucas ke seberang rel kereta. Hari ini semuanya harus lancar karena ia tidak ingin mengecewakan Gabriela. Rincon juga memerintah agar tidak melibatkan Miguel lagi ke dalam urusan mereka. Namun Lucas yang hendak berangkat, tiba-tiba diberi kabar soal adiknya.
Rupanya Miguel telah dikelilingi oleh anak buah Jasper dalam rangka peresmian keanggotaan geng. Lucas berusaha melawan namun tak berdaya. Miguel pun langsung dihajar habis-habisan secara bersama-sama. Akhirnya Lucas melindungi adiknya dan berkata bahwa Rincon akan marah atas perbuatan mereka. Lucas terpaksa berbohong bahwa ia diperintah mengantar barang bersama adiknya. Mendengar hal tersebut, anak buah Jasper tak berani lagi berbuat apa-apa. Lucas mengayuh sepedanya dengan perasaan dendam. Selama ini yang ia inginkan hanyalah agar Miguel mencapai cerahnya masa depan. Ia tak lagi peduli akan tugasnya mengantar barang. Yang lebih penting adalah bagaimana membawa Miguel menjauh dari komplotan. Sementara itu di rumahnya, Rincon merasa terharu melihat Gabriela. Adiknya pun sangat berterima kasih karena selama ini telah memberikan segalanya. Di bengkelnya, Daniel baru saja selesai memperbaiki sebuah mobil. Namun saat ia mengendarainya keluar, ia melihat si gelandangan telah terkapar. Tak lama kemudian, Daniel yang melihat Lucas mencoba memberinya peringatan. Namun Lucas yang masih kesal tidak mau mendengarkan. Lucas terus membawa adiknya hingga tiba di kosan mereka. Ia pun mengambil pistol yang disembunyikan di bawah kasurnya. Ia pun juga menemukan surat penerimaan adiknya di klub bisbol. Hal tersebut membuat Lucas makin yakin bahwa adiknya bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Namun tiba-tiba Jasper datang bersama anak buahnya. Mereka telah mengetahui bahwa Lucas berbohong soal membawa adiknya. Lucas tak mau gentar dan berkata bahwa Rincon tidak memberitahu mereka yang sebenarnya. Karena satu-satunya orang yang Rincon percaya hanyalah dirinya. Sementara pesta pernikahan akan segera dimulai, Jasper membawa Lucas untuk menanyakan yang sebenarnya kepada Rincon. Lucas yang tak henti bicara membuat Jasper kesal dan menodongkan senjatanya. Dari dulu Jasper memang membenci Lucas karena ia selalu menyaingi posisinya. Melihat kakek penjual buah, Lucas diam-diam memberikan isyarat pertolongan. Kakek tersebut paham dan langsung menabrakkan mobilnya. Dalam keributan tersebut, Lucas pun segera kabur dan berlari secepatnya. Kini pesta pernikahan dan kejar-mengejar terjadi secara bersamaan. Lucas bersama adiknya berusaha melarikan diri sambil menghilangkan jejak mereka. Jasper dan anak buahnya pun tak mau kehilangan mangsa. Untungnya Daniel masih berada di tempat yang sama. Lucas dan Miguel lantas naik dan memintanya untuk mengegas mobil segera. Daniel paham dan langsung memacu mobil menjauh dari sana. Namun sebuah motor tiba-tiba menghadang dan menembaki mereka. Daniel berbalik arah dan mengambil jalur yang berbeda. Anggota geng terus mengejar dan membuntuti mobil dari belakang. Hingga akhirnya kedua belah pihak tak bisa menghindari kecelakaan. Ketiganya segera keluar meninggalkan mobil yang akan terbakar. Kaki Miguel telah terluka parah akibat tabrakan. Daniel berusaha menghentikan pendarahan dengan membalutkan kain ke kakinya. Dalam keadaan tersebut, Daniel menjadi terkenang akan masa lalunya sebagai tentara. Melihat Gabriela bahagia, Rincon hampir tak bisa menahan air mata. Namun tiba-tiba Jasper datang dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar semuanya, Rincon lantas memerintah untuk mengerahkan semua anggota Mara Salvatrucha. Setelah keluar dari persembunyian, Lucas segera sadar bahwa dua paketnya telah hilang. Ia pun langsung pergi untuk memeriksa ke dalam mobil sendirian. Di sana, mobilnya telah terbakar bersama satu paketnya yang ternyata dipenuhi uang. Sementara itu, Rincon telah didatangi oleh Spider yang sudah bosan menunggu di seberang rel kereta. Rincon berkata bahwa ia semestinya tidak datang karena FBI selalu mengawasi pergerakannya. Namun Spider tidak peduli karena ia harus menyetorkan uang kepada bosnya di El Salvador. Rincon berjanji bahwa ia akan mendapatkan uang tersebut segera. Tinggal satu kesempatan bagi Lucas agar bisa diampuni oleh Rincon. Ia harus menemukan satu paket lagi yang ia yakini tertinggal di kosannya. Ia pun mengajak Miguel untuk secepatnya kembali ke sana. Daniel berusaha melarang karena Rincon pasti akan membunuh mereka. Namun Lucas tidak punya pilihan lain jika ingin adiknya tetap baik-baik saja. Sore beranjak gelap bersama Ana yang masih menunggu kepulangan kekasihnya. Lucas dan Miguel pun telah kembali ke kosan mereka lewat lubang jendela. Seorang anak bernama Rodrigo diminta untuk berjaga agar tidak ada yang masuk ke sana. Setelah mencari ke seluruh sudut kamar, akhirnya paket ditemukan di bawah ranjang. Namun saat keduanya keluar, Jasper tiba-tiba menyergap dari belakang. Rupanya Rodrigo telah menipu mereka. Jasper kemudian hanya menemukan satu paket karena paket yang lain telah terbakar. Malam pesta pernikahan Gabriela akhirnya akan dimulai. Rincon menggandeng adiknya menuju penghulu di tengah-tengah undangan.
Mata Rincon berkaca-kaca selama akad dibacakan. Sedangkan Daniel yang baru pulang, telah menemukan bosnya babak belur oleh anak buah Jester. Daniel dianggap bertanggung jawab atas satu paket uang yang habis terbakar. Sementara Jester terus menggiring Lucas dan adiknya, Daniel mengambil pisau untuk membalas mereka semua. Anna berusaha melarang karena tidak ingin ia meninggal. Namun Daniel tak mungkin membiarkan anak-anak tersebut diadili tanpa pembelaan. Akad suci akhirnya selesai diucapkan dengan penuh kehikmatan. Semua orang mulai berdansa dalam pesta perayaan. Daniel terus berjalan sendirian menuju tempat mereka. Tempat di mana Jester sudah tidak sabar untuk mengeksekusi Lucas dan adiknya. Supaya ia tidak lagi punya saingan dan bisa menjadi pewaris tunggal tahta Mara Salvatrucha. Di jalan masuk gang, dua anggota geng menghadang Daniel yang datang. Daniel langsung menyerang, namun sayang ia berhasil dirobohkan. Di tengah keasyikan pesta, Spider melihat Brenda dengan hasrat birahinya. Ia pun mengikuti Brenda ke dapur dan melecehkannya. Daniel berhasil bangkit dan melukai kaki salah satu dari mereka. Tanpa ragu Daniel lantas menghabisinya dengan tembakan di kepala. Melihat istrinya dilecehkan, Rincon pun tanpa ampun menghajar Spider di lantai. Ia memukul Spider dengan membabi buta hingga tak lagi bernyawa. Sementara pesta masih berlangsung dengan meriah, Daniel menyandera satu anggota geng yang tersisa dan Rincon memasuki ruangan setelah mengelap noda darah di wajahnya. Tidak ada yang berani bersuara sebelum Rincon mulai bicara. Di malam yang semestinya istimewa, ia malah harus menghadapi pengkhianatan tak terduga. Sambil terus menawan sandranya, Daniel langsung maju mendekati para gangster yang berjaga. Keadaan mulai panik ditambah kedatangan para polisi yang melihat mereka. Para gangster dan polisi saling mengancam agar menurunkan senjata. Namun ketika kembang api dinyalakan, tembakan demi tembakan lantas memecahkan malam. Daniel terus maju ke pintu belakang di antara kedua belah pihak yang berguguran. Seisi ruangan segera mencari perlindungan dan para undangan menjadi ketakutan. Mobil-mobil polisi makin banyak berdatangan menghadapi para gangster yang terus melakukan perlawanan. Rincon berhasil melumpuhkan satu persatu dari mereka. Kaki Daniel terkena tembakan entah dari mana asalnya. Para polisi mulai merangsek ke dalam membuat para undangan panik dan berlarian. Pesta pernikahan pun kini berubah menjadi medan pertempuran. Daniel mengambil paket di atas meja dan meminta jaket Miguel untuk membungkus kakinya yang terluka. Rincon memerintah Jasper untuk keluar menjaga keselamatan adiknya. Namun di tengah keributan, perut Gabriela tiba-tiba ditembus peluru nyasar dan ia pun terbaring di pangkuan kekasihnya. Daniel memimpin Lucas dan Miguel menuju jalan keluar melalui jendela. Mereka berhasil melewati keributan dengan aman dan langsung menjauh ke dalam remang cahaya. Sedangkan Rincon yang melihat Gabriela sudah tak bernyawa, membuatnya tak bisa menahan gejolak di dada. Ketiganya akhirnya sampai di seberang rel kereta. Daniel terjatuh dan Jasper pun berhasil menyusul mereka. Sesaat kemudian Rincon juga tiba sehingga ketiganya tak bisa berbuat apa-apa. Sambil menahan air mata, Rincon menodongkan pistolnya. Ia marah sekaligus sedih atas segala peristiwa. Namun seketika ia berkata agar Lucas pergi dan jangan pernah kembali ke hadapannya. Keputusan Rincon mengasihani mereka membuat Jasper begitu kecewa. Ia pun langsung menembak kepala Rincon saat itu juga. Daniel segera bangkit mengangkat pistol dan paket uangnya. Ketika keduanya menurunkan senjata, Lucas dan Miguel langsung melompat ke dalam kereta. Daniel pun kembali tenggelam ke dalam kenangan masa silam. Saat dimana ia melihat seorang anak menjadi korban perang. Kereta makin menjauh meninggalkan stasiunnya. Jasper telah marah besar karena paket tersebut ternyata tak berisi apa-apa. Lucas dan Miguel masih duduk terdiam tanpa kata-kata. Ketika Jasper akan menembak lawannya, tiba-tiba ia lebih dulu roboh oleh tembakan tak terduga. Rupanya Rodrigo lah yang telah melakukannya. Di dalam kereta, Miguel menjadi terkejut melihat tumpukan uang di jaketnya. Kini mereka bisa memulai hidup baru menuju masa depan yang bercahaya.